Saya sudah bilang saya advokat, jadi apa namanya, kita menunggu sejak pagi. Jam 10 saya sudah di pengadilan, mulainya itu jam setengah 6 sore. Jadi saya sangat lelah, tapi saya tiba-tiba lelah saya hilang. Waktu saya nyalakan Zoom, saya lihat wajahnya Pak Kelvin. Waduh, Wes, luar biasa. langsung saya lihat, ah ini seperti apa ya, adrenalin saya terpacu lalu saya di refresh setelah terkuras. Tadi saya dari pengadilan langsung ke Polres, lalu langsung ke kantor sini. Puji Tuhan, semua sehat dan bahagia diberkati Tuhan Yesus. Mari Amin. lakukan bahagian kita. Apa yang bisa dikerjakan, dikerjakan. Ya, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Ya, Em, ya, saya sudah kasih tahu saya advokat juga. Jadi Bapak Ibu eh, bisa bertentangan, bisa tidak sepakat dengan saya, tapi itu yang saya kerjakan karena bagi saya membela orang yang tertindas itu jauh lebih penting ketimbang kita hanya cukup mendoakan mereka. Itu bagi saya. Touching people's life itu di semua area kehidupan kita, tidak hanya di gereja 6 kali 8 atau podium 3 kali 4. Ya, sedapat mungkin Bapak Ibu yang tidak ada kendala, tolong on cam. Sedapat mungkin jika tidak ada kendala, tolong on cam. Namun jika ada kendala, ya tidak masalah. Saya apa namanya memahami karena saya juga waktu kuliah dokter juga begitu dulu. Ya, saya wisuda tahun 2023 dokternya. Oh ya, di kelas ini sebelum kita mulai, saya juga ucapkan selamat untuk Dokter Kandidat Rudianto Mohorbo, STH MTH. Tadi beliau ujian kelayakan loh, ujian kelayakan disertasi. Proses tahapannya lumayan, harusnya beliau wisuda dengan saya, bareng saya di 2023. Tapi beliau menunda. Dan bulan Juni beliau sudah wisuda. Tadi beliau sudah diuji seminar. Nah, begitulah ujian kehidupan. Baik, tidak berlambatan, saya ingin kita masuk pada bahan ajar. Bentar. Oh, yang keluar pledoi. Eh, ya, ya. Kita masuk pada pertemuan kedua, Bapak Ibu. Sudah nongol di screen Bapak Ibu ya? Nongol ya? Sudah Pak. Ya, landasan kita berdiskusi ria berkaitan dengan kepemimpinan Kristen adalah dasar fundamental adalah Alkitab. Jadi dasar biblika kepemimpinan Kristen itu ada PL dan PB. Gitu. Jadi kalau dikatakan biblika artinya apa? Biblika maksudnya apa sih? Dasar Alkitabiahnya. Ya, jadi racikan bumbu yang hari ini didapat dari mana kira-kira? Gitu. Nah, ada banyak orang pendekatan leadershipnya berdasarkan buku A, buku B, buku C. Tapi dalam konteks kita malam hari ini kita belajar dalam konteks pertemuan ini kita lihat dasar biblika kepemimpinan Kristen. Ya, ada PL, ada PB. Yang pasti kita tidak semua kita rujuk seperti Nuh, kita rujuk Abraham, kita rujuk. Yang menjadi rujukan kita hanya beberapa tokoh seperti Musa, seperti Daud, seperti Tuhan Yesus di PB. Gitu ya. Tokoh lain yang kita bisa andalkan tidak ada, hanya Tuhan Yesus. Kemudian kalau kita tarik kepada konteks kerasulan, ya otomatis Rasul Paulus lah dengan apa namanya similaritas pengajaran dari Rasul Petrus dan rasul-rasul lainnya jika ada. Baik, berdasarkan PL kepemimpinan menurut Kitab Keluaran pasal 18. Kita lihat di sini. Tolong siapkan pertanyaan Bapak Ibu. Ya, saya suka kelas yang gaduh.
Saya suka kelas yang riuh. Tandanya itu saya tidak cuap-cuap di udara, tapi tandanya Bapak Ibu eh, ngeh gitu. Dan dosen bukan satu-satunya sumber ilmu, ya. Jadi tidak boleh copy paste. Boleh aja untuk komparasi, tapi saya mau nalar Bapak Ibu aja sendiri. Kira-kira begini, menurut saya begini, menurut saya begitu. Nah, boleh kontra opini dengan kita dalam ruang Zoom ini. Sangat jelas digambarkan melalui kisah Musa dan nasihat dari Yitro. Bagian ini menjadi salah satu dasar penting dalam konsep kepemimpinan yang efektif, khususnya dalam perspektif teologis dan praktis. Musa dikenal sebagai pemimpin yang hebat sekali. Yang selalu diingat adalah Musa, Abraham, Daud. Tiga tokoh ini gitu, yang paling terkenal. Ya. Sayangnya Musa kuburannya tidak kelihatan. Kalau Daud ada, ya. Abraham ada. Kemarin November saya ke Israel. Saya sudah lihat kuburan Abraham, Ishak, Yakub. Ada versi Yahudi, ada versi Islam, ada juga. Gitu. Nah, yang kita lihat Musa ini sangat fenomenal. Dia pemimpin yang berangkat dari dia diangkat oleh putri Firaun. Kalau kita lihat sejarah dalam Keluaran pasal 1 dan seterusnya. Diangkat oleh putri Firaun. Kemudian dijadikan pangeran di Mesir. Tapi yang namanya uh, rencana Tuhan, dia akhirnya melihat ketidakadilan yang terjadi lalu dia memukul orang yang menyiksa orang Israel. Akhirnya mati. Lalu kemudian dia mengasingkan diri di tanah Midian. Di tanah Midian, bayangkan usianya kala itu 40 tahun. Lalu dia di tanah Midian, dia menikahi anaknya Yitro. Ya, siapa namanya? Tolong bantu saya dong. Istri istri Musa siapa namanya? Ayo tanya. Cek, cek. Istri Musa siapa namanya? Dipora. Sipora. Ya, istri Musa. Dia kepincut hatinya lalu akhirnya dia menikah. Nah, selama 40 tahun dia ada di sana. Dia bergaul dengan kambing domba, dengan keluarga kecilnya. Pada kairosnya Tuhan, ketika Israel sudah berkembang biak, Mesir punya raja yang tidak kenal asal muasal keturunan Israel yang tinggal kala itu di Goshen, ya akhirnya menyiksa bangsa Israel, memperbudak 400 tahun, sekian. Bisa bayangkan, ya kemudian Tuhan Allah membebaskan mereka. Jumlah ketika mereka keluar adalah 600.000 sekian. Bapak Ibu bisa komparasi. Nah, sebagai top leader, Musa ini berpikir lazimnya menghakimi dalam tanda kutip, mengadili orang-orang itu butuh hikmah, butuh butuh kecerdasan intelektual, butuh tenaga yang fit. Nah, Musa ketika mula pertama dia menjadi pemimpin di Israel yang notabene-nya para tegar tengkuk, para orang bilang di sini suka melawan kambing, ya, suka nanduk-nanduk pemimpin. Dia akhirnya kepentok. Si Yitro dalam Keluaran pasal 18 ini melihat, loh kau capek, kau menghakimi orang dari pagi sampai jauh malam. Energimu habis. Bapak Ibu, kita bersidang itu. Tadi saya baca pledoi itu 21 halaman. Capek. Lelah. Itu satu perkara, satu pledoi. Pledoi itu pembelaan. Musa urus ribuan orang satu hari gitu. Capek dong dia. Nah, Tuhan kasih hikmat pada Yitro. Ya. Musa pada awalnya memimpin dan mengadili seluruh perkara orang seorang diri. Keluaran 18 ayat 13. Yitro menilai hal-hal ini tidak efektif dan bisa melelahkan. Bapak Ibu, saya baru disumpah jadi advokat itu tahun kemarin. Bulan Oktober. Dan saya sudah menangani 50 kasus lebih. 50 surat kuasa lebih saya sudah tanda tangani. Saya lelah seorang diri. Jadi saya berdoa Tuhan kirimkan saya advokat-advokat yang bisa berpartner dengan saya. Karena saya menangani perkara lumayan banyak. Nah sama Musa pun dia capek gitu. Nah
saya menarik di sini, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Yitro memprotes dia. Yitro memprotes dia. Tidak bagus untuk kesehatan, tidak bagus untuk efektivitas, tidak bagus untuk efisiensi seorang leader. Makna kepemimpinan seorang pemimpin tidak boleh memikul semua beban sendiri. Kepemimpinan yang sehat membutuhkan distribusi tanggung jawab. Bapak Ibu terima tamu sendiri, ya kan? Lalu beresin gereja sendiri, ngatur sound system sendiri, main musik sendiri, khotbah sendiri, urus uang sendiri. Pantas ada yang mati muda. Pendeta di sana mati muda, kenapa? Waduh, dia stres. Semua dia urusin sendiri. Saya berharap di sini tidak ada yang mati muda karena punya konsep manajemen pelayanan yang benar. Kadang Tuhan belum panggil, orang sudah mati. Kadang Tuhan belum panggil, tapi dia menyerahkan diri. Karena tadi misunderstanding tentang pelayanan itu sendiri. Seorang pemimpin tidak boleh one man show, mikul sendiri pelayanannya. Bapak Ibu bisa bayangkan, saya ketua STT IKAT Maluku Utara. Saya pendeta di GPKI Lembah Pujian. Ya. Kemudian saya advokat. Saya juga politisi. Bagaimana meramu semua jadwal saya sehingga saya bisa manage sebaik-baik mungkin, semua berjalan secara simultan tanpa terganggu satu dengan yang lainnya. Ini memang butuh hikmat. Begitu, butuh hikmat. Tidak semua hal kita harus kerjakan sendiri. Begitu. Makanya baik-baik sama orang, baik-baik sama jemaat, jangan dikit-dikit kita nampak otoriter. Ya kita nyuruh dia nggak bakalan mau gitu. Seorang pemimpin tidak boleh memikul semua beban sendiri. Pemimpin yang sehat membutuhkan distribusi tanggung jawab. Bapak Ibu, Superman itu udah mati. Superman sudah mati. Yang ada adalah super team. Bangun tim. Ya, Yitro menyarankan dua. Pentingnya delegasi. Yitro menyarankan Musa untuk memilih orang-orang yang cakap untuk membantu memimpin. Bagaimana durasi yang singkat itu kemudian Musa bisa menentukan ini pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 50, dan pemimpin 10. Gitu. Pasti dia nanya dong, di puak-puakmu, di kaum-kaummu, di sukumu, siapa yang punya jiwa leadership. Nampak kok di permukaan. Bapak Ibu, jangan semua pemuda kita handle, remaja kita handle, sekolah minggu kita handle, ibu-ibu kita handle, ya wanita Betel handle, pria sejati handle. Ya sakitlah Pak Pendeta, karena nggak ada yang dipercaya. Lalu kita menarik diri pada diri sendiri. Saya melayani semua hal, nggak ada yang bantu saya. Bukan nggak ada yang bantu Bapak Ibu, hanya saja mungkin kita kurang mempercayai orang. Memang kita harus hati-hati memberikan delegasi tugas, karena ada orang yang belum rohani, kemudian dipercayakan dia, kemudian dapat jerat iblis, kata Rasul Paulus. Nah, dalam Keluaran pasal 18 itu, kita lihat pemimpin 1000 ada. Ada orang, tidak semua orang itu kualitas, kapasitas, kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi itu sama. Saya bisa main alat musik Bapak Ibu, gitar, bass, drum, piano, saksofon. Saya bisa main 5 jenis alat musik. Yang paling menonjol yang saya bisa kuasai adalah piano, bass, dan saksofon. Elektrik gitar saya sudah kasih tinggal sejak tahun 2014. Hari ini saya lebih tekun saksofon dengan gitar bass. Bapak Ibu bisa lihat saya ini contoh aja. Ini saksofon di meja kerja saya. Di belakang sana itu ada gitar bass saya. Nah, itu. Tapi tidak semua pendeta, tidak semua orang seperti saya gitu. Yang serba bisa, yang bisa mengerjakan banyak hal. Ada yang menguasai 5 talenta, ya, 2 talenta dan 1 talenta. Maka kita kasih beban sama orang, nggak boleh kita sapu rata, nggak boleh. Kita generalisir. Oh, dia 10, kita bebankan 10. Jadi kalau kita jadi gembala, lalu kita membagi-bagi tugas, ada gembala, dia memimpin 50 orang, 30 orang, 15 orang.
ada komunitas sel kalau di GBI dan di gereja-gereja lain. Nggak tahu kalau di GKDI nomenklaturnya apa, istilahnya apa. Gitu. Ayo, kita bukan segala-galanya. Ya, saya usia 40 Bapak Ibu, baru 40. Tapi saya rasa banyak hal yang saya kerjakan dan waktu bergerak begitu cepat. Saya butuh tim. Saya butuh tim. Kalau musik hari ini, enggak saya lagi yang handle. Ada jemaat kita yang handle. Kantor hukum saya yang handle, ada staff. Saya harus hire orang. Kampus, ada staff yang saya percayakan, kemudian dia menjadi PLH, pelaksana harian. Saya bukan the one and only yang harus showtime. Tidak boleh. Superman itu sudah mati. Pak Yunus Leonutu ngangguk-ngangguk begini ya. Bapak ini dari NTT atau dari Ambon? Dari NTT, Pak. NTT itu saudara saya. Saya kenal orang NTT banyak. Dulu kita berasrama di NTT. Tuhan ya. Ya. Iya, jadi jangan semua hal dikerjakan sendiri. Jangan dulu orientasinya how to produce money. Kalau kita share berarti bagi hasil. Jangan begitulah pelayanan itu. Nggak boleh. Kalau pelayanan kita takar dengan income, oh selesai. Berarti orientasi kita salah. Saya selalu bilang sama istri saya, ya kita melayani nggak boleh cari duit. Saya cari duit untuk membantu pelayanan, itu baru kalau saya. Saya menghargai orang pendeta yang full time. Maka saya selalu bilang saya. Tidak boleh pula saya menjudge orang lain lalu mengeneralisir. Harus standarnya seperti saya, tidak boleh. Saya sangat menghargai hamba-hamba Tuhan yang full time. Saya begini karena ada hamba Tuhan full time yang benar-benar ngotot dengan rohaninya, dengan disiplinnya yang keras. Tapi bagaimana kita melihat pelayanan kita, ada pemimpin 1150 dan 10, lalu kita ejawantakan dalam konteks pelayanan kita hari ini. Saya kira itu lebih keren. Ya, berarti delegasi adalah kunci efisiensi. Pemimpin harus mampu mempercayakan tugas kepada orang lain yang kompeten, pastinya yang kompeten Bapak Ibu. Jangan kita percayakan main musik, padahal dia tidak tahu main musik. Kita percayakan dia WL, pimpin KKR, padahal nada aja tidak bisa dia nada dasar, tidak tahu dia. Tidak boleh begitu. Pelayanan itu penuh tanggung jawab. Memang delegasi, tapi kepada orang yang dapat dipercaya, kata Rasul Paulus. Gitu. Orang yang kompeten. Nah, kriteria pemimpin yang baik dalam Keluaran 18 ayat 21 disebutkan syarat pemimpin, cakap. Cakap ini, kalau Bapak Ibu dalam konteks hukum, cakap ini dewasa. Ya, sudah bisa memutus sendiri. Ya. Dalam bahasa Indonesia cakap itu apa sih? Dewasa, matang. Kalau tidak hanya dewasa dan matang, bicara takut akan Tuhan. Jangan kasih pelayanan sama orang yang tukang mabuk, astaga, pelayanan hancurlah. Kemudian dapat dipercaya, membenci suap. Di dunia peradilan, ya saya sudah masuk. Sebelum saya jadi advokat, sudah banyak kasus yang saya tangani non litigasi. Pendampingan tingkat desa sampai tingkat kepolisian. Rata-rata mediasi dan selesai. Suap itu hal biasa bagi dunia peradilan. Bayar sini, bayar situ, dan sebagainya. Saya kira anak Tuhan bukan model begitu. Ya. Artinya korelasi dengan konteks suap di sana, di teks ini bicara tentang orang yang kalau dalam konteks berperkara dikasih duit, lalu semua supaya aman selesai dalam konteks kasus di mana dia pelakunya di pasal yang atau unsur tidak dibikin tidak mengenai bahwa dia pelakunya. Ada permainan pasal. BAP dibikin sedemikian rupa, berita acara pemeriksaan dibikin sedemikian rupa, sehingga unsur pidananya hilang. Bisa. Saya hadapin itu di kasus saya. Gara-gara suap, orang bisa mata hijau, orang Papua bilang. Makna kepemimpinan, integritas moral dan spiritual lebih penting daripada sekadar kemampuan teknis. Bapak Ibu melihat, yang dewasa rohani jauh lebih baik daripada yang baru seolah-olah dia skillful ya.
Seolah-olah dia skillful. Yang dewasa rohani katro banget gitu, katro gitu. Ndeso. Nggak masalah. Bapak Ibu latih. Makanya pendeta harus tahu banyak hal. Dia bisa tahu komputer, dia tahu pendidikan, ya. Dia ngajar, dia tahu tentang dunia usaha, dia kasih kursus, dia kasih sekolah. Itu kalau saya. Supaya latih orang-orang yang dewasa. Gitu. Orang menjadi dewasa, lalu kasih kepercayaan kepada dia. Mungkin ada yang baru yang memberikan impresi, ya, wih keren banget nih orang muda ini keren banget nih, kasih dia jabatan ini supaya di handle dan dia terikat. Hati-hati Bapak Ibu, kadang racun itu ya dia tersamarkan. Racun hari ini kan pakai cairan seperti air bening gitu, bukan air putih, air bening. Air tidak ada warna putih sebenarnya. Air bening, tidak ada warna putih. Air warna putih itu cat. Ya. Selanjutnya, fokus pada peran utama. Yitro menasihati Musa agar tetap fokus pada perannya, mengajar ketetapan Tuhan, menjadi perantara antara Tuhan dan umat. Jadi Pak Gembala fokus. Nah ini ada yang komplain sama saya, kamu pendeta kok fokus ini itu. Saya bilang terima kasih buat kritikannya, terima kasih buat masukannya. Ya, saya akan memperbaiki jika saya salah. Tugas Musa adalah mengajar ketetapan Tuhan. Nggak boleh dia menjudge orang lagi, kasih kepercayaan kepada orang lain. Yang berikut, menjadi perantara antara Tuhan dan umat. Hari ini kita bukan perantara, gembala bukan perantara, Bapak Ibu. Yang menjadi perantara adalah Yesus. Gembala itu berjaga-jaga atas jiwa dombanya. Ya, berdoa mendoakan mereka, bukan perantara. Bukan perantara, jangan salah kaprah. Pemimpin harus tahu prioritasnya dan tidak terjebak dalam hal-hal operasional kecil. Yang kecil-kecil ya, bagi-bagi stres lah. Ya, jangan dikit-dikit kita yang handle semua. Ya, mati muda. Tidak berkembang pelayanan kita kalau gitu. Kepemimpinan yang berkelanjutan, tujuan dari sistem yang disarankan oleh oleh Jitro adalah meringankan beban Musa. Ya. Memberi keadilan lebih cepat kepada umat. Kalau dia sendiri bisa tunda. Gitu. Pending lama banget gitu. Hari ini KUHAP dan KUHP kita itu bikin peradilan yang cepat. Jangan lama-lama. Gitu. Lalu menjaga keberlangsungan leadership-nya, kepemimpinannya. Kesimpulan teologis, ya bersifat kolektif, bukan individualistik. Berbasis karakter, bukan hanya kemampuan, kompetensi tadi, kapasitas, kapabilitas. Kemudian terstruktur dan terorganisir. Jangan acak-acakan organisasi kita. Tidak boleh, harus rapi, harus cantik, indah. Kemudian berorientasi pada pelayanan, bukan kekuasaan. Kita lanjut dulu sampai pada Daud ya. Konsep kepemimpinan dengan hati, Daud. Sangat kuat terlihat dalam kehidupan Raja Daud dalam Alkitab. Daud dikenal bukan hanya sebagai raja yang kuat, tetapi sebagai pemimpin yang berkenan di hati Tuhan. Samuel 13 ayat 14. Ini menunjukkan bahwa inti kepemimpinannya bukan sekadar kekuasaan, tetapi hati yang selaras dengan Tuhan. Daud terkenal suka menciptakan lagu. Suka bernyanyi, bermain kecapi, bermain seruling. Lalu ada orang yang menarik kesimpulan, ya seorang gembala harus bisa bermain musik. Seorang gembala suaranya nggak boleh fals. Ada yang menarik kesimpulan begitu. Tapi pada intinya, ya bicara tentang berkenan di hati Tuhan, itu bicara hati yang mengasihi Tuhan, bukan soal talenta. Orang suaranya fals tapi mau melayani, mau jadi gembala, lama-lama Tuhan akan bikin suaranya bagus, saya yakin. Saya punya teman, saya ini suka lomba loh dulu di SMP. Lalu kami di Ternate itu keliling-keliling gereja, dan kalau saya nyanyi pasti suara 5, suara 2 paling tinggi. Kita SMP. Lalu teman saya yang cewek ini, dia ngotot pengen nyanyi terus, namanya Lili Mandiangan. Ngotot nyanyi-nyanyi, tapi suaranya fals. Rusuh, kita berpisah, kemudian kita jumpa lagi di tahun 2010, saya ingat.
Jadi 99 kita pisah. 99 Oktober November kita pisah. 2010 kita jumpa di Kota Tobelo lagi. Dan waktu dia nyanyi, oh no, bukan 2010 tapi 2000 kalau tidak salah 2003 dia datang dari Manado kembali lagi. Lalu dia nyanyi, Mamai, suaranya serak-serak bahasa, rocker beneran. Ya, artinya kalau standar suara itu kemudian menjadi standar um, mutlak, ya bisa dilatih kok suara itu. Tapi yang dimaksudkan dengan kepemimpinan dengan hati itu bicara hati Daud yang melekat pada Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Spiritualitas yang dalam. Daud adalah seorang penyembah sejati. Banyak mazmur menunjukkan kedalaman relasinya dengan Tuhan. Misalnya Mazmur 23, Mazmur 51 itu digubah oleh Raja Daud. Ya. Makna kepemimpinan di sini bicara tentang apa? Pemimpin yang memimpin dengan hati adalah pemimpin yang hidupnya berakar pada Tuhan, bukan hanya pada strategi dan kekuasaan. Orientasinya dia itu bukan hanya kekuasaan, tetapi dia melekat hatinya pada Tuhan. Dua, rendah hati dan mau bertobat. Ketika jatuh dalam dosa, kasus dengan Batseba, Daud tidak membenarkan diri, tetapi bertobat dengan sungguh-sungguh. Bandingkan dengan Mazmur pasal 51. Makna kepemimpinan. Pemimpin sejati bukan tidak pernah salah, tetapi yang berani mengakui kesalahan dan berubah. Gitu. Ya, pemimpin juga manusia. Dia bisa salah, tapi dia dengan rendah hati mengakui kesalahan dan mau berubah. Ya, kita semua kalau buka kartu as kita kan, kita ini penjahat. Saya ini penjahat. Ya, saya tidak tahu. Kalau Bapak Ibu saya lihat nampak di sini, waduh, muka-muka malaikat, saya tidak bisa menghakimi. Sorry, saya salah tadi, sempat mengeneralisasi. Beda. Kalau wajah begini mah, Bapak Ibu bisa tarik kesimpulan. Gitu. Saya tidak masalah buat saya, itu kan pandangan orang dan fakta juga. Tapi itu kartu lama kita, ya bab lama kita. Ya. Yang ketiga, hati yang mengampuni dan tidak pendendam. Daud memiliki kesempatan membunuh Raja Saul, tetapi ia memilih tidak melakukannya karena menghormati orang yang diurapi Tuhan. 1-24. Makna kepemimpinan dalam konteks ini, pemimpin dengan hati tidak dikuasai ambisi atau balas dendam, tetapi oleh kasih dan penghormatan. Kalau ada jemaat yang tidak memberi persembahan 1/10, apakah kita nagih-nagih? Gitu. Wih, begini. Wih. Lalu ketika jemaat kita jadi hari Minggu tidak kelihatan di gereja, lalu kita berpapasan, kita lewat di gereja satu, lalu kemudian dia keluar dari pintu gereja tetangga, lalu kemudian minggu depan dia balik lagi, apakah kita dendam sama dia, marah-marah sama dia? Ya, harus mengampuni. Saya ngomong begini, analogi ini karena ya jarang pendeta bermusuhan, tapi kalau ada yang bertobat, ya rata-rata hanya baperan dengan jemaatnya rata-rata. Apakah kita menjadi pendeta yang baper dengan jemaat kita? Ya, sesekali begitu sih. Hati seorang gembala, shepherd leadership. Ya, sebelum menjadi raja, Daud adalah seorang gembala. Karakter ini terbawa dalam kepemimpinannya. Ia melindungi, memimpin, dan peduli dengan umatnya. Ya, kalau beruang datang, serigala atau harimau datang, dia cabik-cabik. Ya, melindungi, peduli, kasih makan. Gembala itu tugasnya apa? Sekarang gembala itu kasih makan domba, bukan domba kasih makan gembala. Tidak boleh. Hati-hati, hati-hati. Pelayanan kita bukan pekerjaan, bukan karir kerja untuk produce money. Tapi pelayanan kita itu bicara apa? Dedikasi kita, persembahan kita pada Tuhan. Makanya saya selalu bilang saya harus punya sampingan. Karena saya pernah jumpa dengan satu gereja di Maluku Utara. Pecah gara-gara uang. Aduh, saya stres. Saya tidak mau begitu. Persatuan kasih Kristus kok bisa pecah gara-gara duit. Ada misunderstanding. Bikin manajemen keuangan aja. Gitu. Ya. Mari merangkul dengan motivasi yang benar. Pemimpin bukan sekadar penguasa, tapi pelayan yang mau menjaga dan memperhatikan orang-orang di pimpinnya. Selanjutnya, hati yang berani karena iman.
Ya, pemimpin atau gembala atau apalah ketua organisasi Kristen. Kisah Daud melawan Goliat, ya itu menunjukkan iman dari keberaniannya, menunjukkan keberanian yang lahir dari iman, bukan dari kekuatan diri. Kan diksi yang jelas di sana narasinya bilang begini, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, ya. Tetapi aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi. Lalu ketika dia lihat Goliat mau berjalan ke arah dia, dia berlari ke arah Goliat. Itu pemimpin harus berani. Ambil resiko dong. Jangan cuci tangan. Tak boleh, pemimpin harus berada di garda terdepan. Pemimpin, saya saranin aja ya. Kalau Bapak Ibu yang ada di daerah-daerah apa garis keras yang menentang orang Kristen, belajar bela diri deh. Bukan untuk tonjok mereka, tapi setidaknya jemaat kita yang mau ditonjok kita lerai gitu loh. Ya, jangan tunggu satpol. Serius. Kalau saya jemaat saya digituin, oh saya berada pada garda terdepan. Gitu. Saya belajar tinju, saya belajar taekwondo. Mungkin ada Bapak Ibu bilang, pelepasan kau. Ya, kita kaji lagi. Ya, Daud ahli perang loh. Gitu. Tapi peperangan dia tidak bunuh sembarang orang gitu. Maksud saya dalam konteks kita, ya, jangan gara-gara sudah itu pikul salib. Ya kalau pikul salib, nerima aja, nggak usah komplain di sosial media. Nggak usah lapor Prabowo dong. Begitu ya. Ya, lindungi jemaat kita. Berani dikit deh. Jangan kena yang kena pukul majelis kita. Gembalanya nggak kena pukul. Harus gembala kena pukul, nggak masalah. Ya, berani dikit. Ini konteks kasus yang di daerah garis keras. Di Bandung, di Banten, ya, atau di mana-mana yang itu. Aku bilang serang, kau bilang serang. Aku bilang tebet, kau bilang tebet. Macam apa pula kau itu? Ya. Hati yang peka terhadap kehendak Tuhan. Daud sering bertanya kepada Tuhan sebelum mengambil keputusan. Yang luar biasanya ketika Siklak terbakar dalam 1 Samuel pasal 30. Siklak terbakar, semua orang menjerit, menangis. Tidak kuat lagi menangis. Semua karena anak-anak dan istri mereka. Lalu semua orang ya berseru dengan nyaring. Lalu kemudian mau merajam, melempari Daud dengan batu. Tapi diksi dalam ayat 6 dan Samuel pasal 30. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Setelah itu dia bilang kepada Imam Abiatar, ambil baju efod itu. Dia bertanya, Tuhan, haruskah mereka kususul? Nah, dia tidak buru-buru taking risk atau making decision. Tidak, dia tanya Tuhan, Tuhan, dapatkah mereka kususul? Tuhan bilang dapat. Jadi 600 orang, 200 di Sungai Besor, 400 ke sana ke tempat perang. Ya mereka tinggal cincang-cincang aja karena Tuhan bekerja. Itu yang Allah berperang ganti kita. Ya lakukan bagian kita, Tuhan lakukan sisanya. Do your best and let God do the rest. Gitu. Nah kesimpulan teologis kepemimpinan dengan hati menurut teladan Daud berpusat pada Tuhan, God-centered leadership. Dipenuhi kerendahan hati dan pertobatan, mengutamakan kasih bukan kekuasaan. Ada orang yang kalau jadi gembala dia sudah tidak mau duduk dengan pelayannya, dia harus dipanggil apa ya eh, apa ya Bapak Gembala atau harus disapa dengan semacam password tertentu gitu baru dia dekat. Nggak boleh begitu ya, kita harus sama memperlakukan jemaat, orang kaya menengah orang miskin sama, merangkul mereka. Rendah hati, ya, mengutamakan kasih bukan kekuasaan, memimpin sebagai gembala bukan penguasa otoriter. Kita harus apa ya, autokritik. Kadang kita main perintah-perintah aja, kasihan ya jemaat kita. Kamu kalau begini ini begini. Saya ini sering marah sama mahasiswa saya kalau mereka salah. Tapi setelah saya selesai marah, saya sadar, aduh, saya salah. Saya bujuk mereka dengan apa? Kasih nasi goreng mereka.
semakan mereka. Ya, saya tahu kelemahan saya temperamental. Saya harus belajar mengakui kekurangan. Berani karena iman bukan karena ego. Gitu ya. Karena iman bukan karena ego. Jadi jangan mentang-mentang pencak silat ban hitam, ya, sabuk hitam, karate, karate apa, taekwondo sudah di dan 2 dan 3 dan kawan-kawan sudah mulai uji apa kasih tunjuk jago, nggak boleh begitu. Berani karena iman bukan karena ego. Sampai di sini ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, mohon izin bertanya Pak dosen. Siapa Gideon? Silakan. Tadi Pak dosen, Pak Dr. Tommy menyampaikan kepemimpinan dengan kasih. Nah, yang jadi pertanyaan antara kasih dan keadilan atau kasih dan kebenaran itu lebih dominan kemana Pak dosen? Karena kadangkala kalau kasihnya lebih besar, kala jemaat eh, jadi semau-maunya begitu Pak dosen, atau malah jemaat yang lebih dominan gitu, seenak-enaknya gitu. Nah kan jadi seperti tadi Pak dosen katakan kan eh, cukup lumayan tegas kepada mahasiswa. Nah untuk menghadapi contoh seperti mahasiswa atau jemaat ini, seorang pemimpin Kristen lebih menegakkan kasih atau keadilan, kasih atau kebenaran, atau bagaimana Pak dosen? Mohon izin petunjuknya. Baik, terima kasih Pak Gembala. Saya punya anak namanya Nabila. Ini saya paling sayang sekali anak saya ini dan satu-satunya. Usianya 5 tahun. Dalam menjalani fungsi sebagai seorang ayah bagi anak saya ini, uh, saya peluk dia, saya bermain dengan dia walaupun jarang karena tugas pekerjaan pelayanan. Saya belikan dia oleh-oleh kalau saya keluar kota. Saya bermain dengan dia, bercanda. Kalau saya pulang kerja lalu capek, lalu kemudian ada dia, sangat senang. Tapi sesekali ketika dia salah, saya harus cambuk dia. Saya harus cambuk dia untuk mengajarkan mana etika, mana mana apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Saya pikir pendekatan analogis yang saya ambil berangkat dari pengalaman saya sebagai seorang ayah, yang Bapak Gembala Pak Michael juga adalah seorang gembala. Saya kira kalau ditanyakan mana lebih dulu kasih dan keadilan, kita lihat teks dan konteksnya, atau kita dalam praksisnya, kita kan kenal anak-anak kita kan kenal jemaat kita. Tuhan akan kasih hikmat, di mana kita harus keras, di mana harus tegas, di mana harus kita meredakan suara kita. Karena tadi keterhubungan kita dengan Tuhan seperti Daud memiliki hubungan relasional yang akrab dengan Tuhan. Kita akan tahu kok di mana kita. Beda lagi kalau Bapak ini pindahan. Maksudnya jemaat yang Bapak gembalakan hari ini adalah bukan rintisan Bapak. Itu rada-rada diatur. Kalau dalam sistem pemerintahan gereja ada sistem papal episkopal, ya, sinodal, kongregasi. Sistem pemerintahan gereja di Bapak itu apa? Kongregasi, sinodal, Bapak GBI ya. Saya dulu dari GBI, lalu itu sinodal kongregasi. Jadi ada sinodenya, jemaat yang mengurus secara independen. Ya, top leader di jemaat adalah gembala. Ya, tapi dalam situasi jemaat tertentu itu biasa ada tua-tua jemaat, ada orang berpengaruh dalam jemaat yang kemudian dalam pengambilan keputusan harus melibatkan mereka. Bapak tidak boleh menjadi hamba mereka. Bapak harus menjadi ayah buat mereka. Gitu. Jadi kalau dalam implementasi bagaimana how to release uh, apa namanya reward and punishment, ya, bagaimana merealisasikan reward and punishment dalam pelayanan, itu harus Bapak sendiri yang tahu konteks pelayanan ke dalam. Jadi kalau ditanya berapa persen harus lebih banyak, dia harus balance dan tidak
Tidak fair dong, keadilan dan kasih sama-sama. Nggak bisa, nggak bisa dong. Artinya kalau dalam saat disiplin ya disiplin, tapi disiplin itu kalau orang lain berkata itu pertanda kasih gitu. Tapi ketika itu didisiplinkan, anak dicambuk, cubit pahanya atau pakai rotan di pantatnya, di betisnya, dia pasti bilang papa jahat. Tapi setelah selesai nangis dia akan tahu dia salah, peluk dia lagi. Jemaat yang kita rintis kok, mereka akan kenal karakter kita, mereka akan kenal watak kita. Saya kira jawaban saya diplomatis begini, tidak letterlet, sebab ini teologi seperti hukum, ilmu hukum. Dia preskriptif, bukan deskriptif. Matematika itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Dalam rumusan teologi tidak ada yang pasti dalam konteks harus baku A, B, dan C. Jadi kalau Bapak tanya berapa persen atau kapan, bagaimana caranya, saya kembalikan dengan pendekatan tadi, analogis diplomatis. Kira-kira begitu Pak Gembala. Silakan ada pertanyaan kurang seru ya, masuk di contoh-contoh ya. Ibu Mary, ini saya belum pernah dengar suara Ibu Mary. Habis Ibu Mary senyum langsung hilang ya. Saya pikir, ada. Silakan Bu Mary, mau bertanya silakan. Baru Selamat malam Pak dosen, maaf baru berjoin. Sepertinya saya menyimak sementara, boleh ya Pak? Oh siap, Terima kasih. terima kasih. Kok saya yang nawar orang nanya ya? Aduh, kurang seru ini hari ini berarti. Ya, malam Pak dosen. Malam Pak Sunarto, ya. Ya, terima kasih Pak ya untuk bimbingannya. Saya suka tadi waktu Bapak jelasin tentang Musa ya. Waktu dia diingatkan oleh mertuanya si Yetro bahwa Musa tidak boleh handle ya semua tugasnya. Yang jadi pertanyaan Pak, Ya. Pak dosen, kira-kira kapan nih sebagai seorang pemimpin kan ada momen-momen kita ini bisa handle ya Pak ya. Waktunya kapan kita bisa handle? Mungkin tidak semua, tapi mungkin kita ambil peran yang banyak. Kapan dan yang berikutnya apa kira-kira yang kita bisa handle juga Pak gitu. Kalau memang keadaan membutuhkan itu. Itu pertanyaan saya. Terima kasih Pak dosen. Baik, ini pertanyaan ini butuh klasifikasi masalah ini. Terima kasih buat pertanyaannya. Jadi Bapak classify bagaimana sih ini tingkat kerumitannya. Jadi kecil, sedang, besar. Atau pelayanan jenis kecil, sedang, besar. Saya kira akan lebih cocok teori bertani itu analogi lagi. Teori pertanian itu sesuai dengan konteks tanah yang ada di situ. Mertua saya itu sarjana pertanian dan magister pendidikan. Sarjana pertanian di Pulau Jawa. Lalu tanah di Pulau Jawa teksturnya berbeda dengan tanah di karakteristik tanah di Maluku Utara. Jadi secara teoritikal dan praktik itu jauh berbeda. Maka sebagai seorang penyuluh pertanian yang hari ini menjadi sekretaris camat di Kecamatan Loloda Tengah, mertua saya itu lebih melihat konteks unsur hara pada tanah di sini di Maluku Utara. Dia tidak textbook, tidak, tapi melihat konteksnya. Maka kalau Bapak bertanya kapan pendelegasian, bagaimana caranya, saya kira lagi-lagi Bapak harus memanage. Jadi gradingnya. Jadi ini bisa dipercayakan kepada jemaat. Kita analogikan, katakanlah perkunjungan ada 150 jemaat nih Pak. 150 rumah. Bapak kunjungi sendiri bisa enggak? Kalau Bapak punya kepengurusan majelis atau diaken, dibagi kelompok. Bagi kelompok. Jadi durasinya menjelang Natal itu orang biasanya kunjungan akhir tahun. Ya. Durasinya 2 minggu aja lah dibagi. Dari sekian ini bagi 4 kelompok atau 150 ya dibikin 5 kelompok lah. Supaya satu kelompok 30. Dalam durasi 2 minggu dibagi berarti per hari sekian-sekian rumah. Jadi Bapak tidak pusing
Ya, pusingnya bukan karena kecapean ini, kecapean makan dikasih babi guling lah, ya kacang brenebon sapi lah, brenebon babi lah. Karena jemaatnya semua orang Manado. Ya, kalau orang Manado itu semua ikan. Ya, saya ini daerah Manado. Nenek saya orang Manado. Marga Wewengkang, nenek saya dari papa. Saya lahir di Tomohon. Saya 3 tahun di Amurang. Saya tahu tradisi orang Manado. Ya, kalau orang Jawa, mangan orang mangan. Yang penting ngumpul. Orang Manado ngumpul-ngumpul, mangan. Ya, itu intermezzo. Jadi, apa namanya, dalam hal ini saya kasih contoh satu saja, Bapak pasti sudah itu sebagai trigger, kemudian Bapak bisa mengejawantakan kapan itu dalam konteks wilayah kekuasaan Bapak dalam tanda kutip. Begitu. Saya kira itu jawaban saya, Pak Sunarto. Baik, terima kasih Pak dosen. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Satu lagi deh. Izin Pak, Silakan, Pak. iya, Bapak Roy Pak. Pak Roy Fernando, silakan, Pak. Iya mungkin diskusi nih sih Pak. Siap. Tadi kan juga sangat bagus ya yang Bapak sampaikan tadi tentang juga ketika kita meregenerasikan kepemimpinan dibutuhkan kita harus mempercayakan itu kepada orang yang dapat dipercaya ya Pak. Itu tadi ya Pak. Dan di sini juga saya punya pengalaman juga sih Pak. Dalam hal dipercaya ini ternyata yang saya dapatkan juga ya Pak, entah ini salah atau tidak nanti Bapak bisa koreksi Pak. Yang saya lihat orang yang dipercaya ini juga berbicara tentang dia itu orang yang bisa sejalan sevisi dengan kita atau istilah saya satu halaman gitu Pak. Karena kalau dia nggak sevisi dengan kita satu halaman, sama seperti yang Bapak bilang tadi, ketika orang yang diregenerasikan kepemimpinan itu, ya, ketika dia meneruskan bisa saja tidak jalan. Karena saya juga punya pengalaman Pak, ketika saya rintis di Tanjung Balai tahun 2008, 2013 saya tinggalkan. Saya kasih sama seorang yang mungkin dia secara apa mungkin ya dia seorang leader bagus ya, kepemimpinannya juga kita lihat juga dia apa ya Pak pertumbuhannya juga kita lihat ya cukup bagus gitu ya. Tapi yang saya lihat memang dia tidak tidak mau sejalan sevisi dengan kita gitu. Dan akhirnya pelayanan itu hampir tutup gitu Pak. Gitu ya, jemaatnya tinggal 6 atau 7 gitu ya. Dan tadi juga kan Bapak singgung juga kan bahwa seorang gembala itu dia harus beri makan, bukan domba yang memberi makan. Ini kan sangat bagus sebenarnya Pak ya. Teguran yang bagus juga bagi kita untuk kita bisa ingat bahwa kita gembala itu harus memberi makan, cuma bukan hanya ya tadi kan bukan hanya berbicara spirit aja rohani ya. Ya tadi juga dalam hal kita juga menjagai mereka ya, kita ada di depan itu sangat bagus ya. Tapi ketika itu kita sampaikan juga kepada dia bahwa kita juga harus kita ini nilai-nilai kita sejalan dengan nilai-nilai kita bahwa kita harus di depan terhadap ketika ada masalah di jemaat, tetapi dia tidak lakukan dan itu juga dia banyak protes gitu ya, dan kita lepaskan juga nggak jalan juga gitu. Nah, saya punya kesimpulan bahwa ternyata kita perlu juga orang yang sevisi pelayanan itu, dan saya tangkap ini bisa dibenarkan atau gimana Pak menurut Bapak? Baik, Pak. Kalau antara membenarkan dan tidak membenarkan, saya kira tidak tepat kalau saya membenarkan atau tidak membenarkan. Karena ini dalam konteks opini, ya saya kira sah-sah saja dalam pandangan. Tapi izinkan saya mengutip Filipi pasal 2, ayat 2. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saya kira dalam konteks ini pun kita bisa implementasikan, menarik poin yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi, bahwa orang yang kita delegasikan tugas itu harus seirama dengan kita, seia sekata segerakan, gitu. Nah mungkin Prabowo milih asistennya
yang mata-mata orang lain. Gitu. Si Teddy ya, Teddy Indrajaya kalau tidak salah. Teddy itu orang kepercayaan Jokowi, lalu orang kepercayaan Prabowo juga. Ya harus yang seirama, yang mengerti benar dengan kita punya visi dalam konteks pelayanan. Pimpinan saya di Jakarta, Ibu Dr. Dona Sampaleng, MPD, DTH, ngomong begini, Tom, hati-hati. Kapal tenggelam itu bukan karena ombak dari luar, tapi air itu masuk ke dalam. Selama biar ombak kencang, tapi kalau air tidak masuk ke dalam, ya, ke dalam kapal, kapal itu akan tiba di pelabuhan. Tapi kalau dia masuk ke dalam, dia akan menenggelamkan. Ya artinya teknisnya bagaimana dia pecahin ke, ya dia lambung kapal dia pecahin ke, yang penting masuk. Dia terbalik ke, yang penting masuk. Selama tidak masuk, tidak bocor, air tidak masuk, tidak bisa menenggelamkan kapal. Pelayanan kita ibarat kapal, harus orang-orang yang sekata dan segerakan, sevisi. Jadi kalau ada yang seperti duri dalam daging, Bapak uji deh ini dari Tuhan atau bukan. Kalau dia mengacaukan pelayanan, kan Bapak bisa merasakan. Tapi jangan juga ke paranoid. Bapak itu kemudian maaf, langsung ya apa ya takut di kompetisi, disaingi, lalu Bapak curiga berlebihan. Tidak boleh. Kalau memang dia tidak segerakan dengan Bapak menguji dia tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dia kurang rendah hati, tidak menghormati pemimpin, Bapak tegur dia. Kalau saya orang yang tuntas dalam hal sampaikan isi hati, saya kurang ini begini-begini. Ya, supaya dia ndak marah-marah sama Bapak, ajak dia di restoran paling mahal. Kalau boleh, satu kali makan Bapak bayar 15 juta. Dia ndak akan komplain itu, Pak. Bapak tegur dia menyampaikan itu. Bapak mikir, buset 15 juta, PK saya berapa bulanan? Itu cuma bercanda. Ya, ada hikmat bagaimana menyampaikannya. Jangan kemudian semua orang yang berlawanan dengan kita anggap itu musuh. Belum tentu. Nathan, ya, Nathan itu menyampaikan firman Tuhan loh, yang tidak seirama dengan hatinya, keadaan hatinya Daud. Kamu salah. Ya, jadi dalam konteks ini butuh kerendahan hati juga, butuh hikmah daripada Tuhan. Karena misalnya orang itu orang kepercayaan Bapak, lalu dia punya masa di dalam gereja, lalu Bapak tegur, dia tersinggung, dan kemudian dia melarikan separuh jemaat Bapak. Ya, saya juga tidak merekomendasikan itu. Ya, makanya Bapak harus hati-hati. Sudah ini ya, ngelek ya, ini Pak Roy. Udah keluar ya Pak Roy ya? Terpental kah? Iya Pak, maaf Pak, terpental deh Pak, nggak bisa buka video kayaknya Pak. Oh, Maaf, baru masuk lagi. ya. Terima Jadi kasih Pak. semangat Pak. Tuhan Yesus menolong. Kadang kita jumpa dengan benturan psikis, Amin Pak. benturan ini dalam jemaat itu hal-hal biasa Pak. Bahkan Paulus mengatakan pertentangan harus ada. Bahkan dia diksi yang dipakai perpecahan harus ada. Supaya ketahuan siapa yang tahan uji. Tapi jangan dikit-dikit mentalnya pecahin gereja. Pecahin gereja, saya tidak rekomendasi hal itu. Saya pimpinan STT IKAT Maluku Utara. Dan mahasiswa saya itu kebanyakan warga gereja masih jili di Halmahera. Ya, non karismatik. Saya bilang sama mereka, kalau kau jadi lulus dari sini, jadilah warga GMI yang takut Tuhan. Jangan kau jadi Pantekosta, jangan kau jadi GBI. Kau yang GBI jangan keluar dari sini pindah gereja, jangan. Ya, dan saya bilang sama mereka, kita kan hashtagnya kampus rumah teologi untuk semua latar belakang gereja, kampus oikumene. Kalau saya rampas jemaat orang gimana? Ya berarti oikumenenya harus dihapus gitu. Jadi begitu. Ya itu kok dia nyerempet ke sana ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira terima kasih untuk 3 kontributor bertanya tadi. Kita lanjut pada poin selanjutnya ya. Saya lihat Pak Reinhardt ini lagi nunggu-nunggu.
Pak Renrat lagi mau ancang-ancang di sesi kedua. Pak Renrat bilang, kok kebaca ya? Benar atau salah, Pak? Benar Pak, tadi mau sharing aja Pak. Silakan Pak. Boleh ya Pak? Iya, tadi saya mau share poin 1 sama poin 2. Kepemimpinan tidak boleh dijalankan sendiri, pentingnya delegasi. Nah, dua hal itu bagi saya sangat penting dalam menjalankan pelayanan dalam gereja ya. Karena Bapak bilang tadi kan Superman udah mati ya, Superman is dead gitu ya. Jadi sebagai pemimpin yang berkarisma ya boleh-boleh aja ya. Tapi kalau kita melakukan dan orang merasa itu super wow, ya mungkin itu juga sudah menjadi kekalahan juga buat kita ya. Karena tidak ada orang yang bisa melakukan itu juga. Nah, jadi saya juga terus mau belajar ya Pak, fokus di sini, delegasikan, yang kadang-kadang juga ya harus rela juga ketika mendelegasikan sesuatu, ada pengharapan-pengharapan yang tidak tercapai atau ada benturan-benturan yang saya juga harus turun ke bawah, beresin kepada orang-orang yang saya sudah delegasi gitu ya Pak. Supaya memberi ruang juga untuk mereka buat satu mungkin pembelajaran bagi mereka. Ya mungkin bukan kesalahan-kesalahan besar tapi ruang untuk lebih berhikmat. Ya itu juga saya harus rela sebagai pemimpin dan rela juga untuk mendapatkan pandangan-pandangan seperti Musa tadi ya. Bahkan mertuanya Jitro yang memberikan solusi leadership itu ya, bukan langsung dari ring orang-orang yang keluar dari Mesir gitu ya Pak. Jadi saya sangat setuju dan mau terus belajar aja Pak, terus belajar bahwa delegasi itu sangat powerful ya untuk membuat pelayanan itu makin hari makin lebih baik. Terima kasih Pak. Tadi mau sharing itu aja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Renhard. Berarti pengamatan saya tuntas ya, benar ya. Benar Pak. Saya cocok jadi hakim karena alat bukti hari ini itu salah satunya pengamatan hakim. Saya lihat hakim hari ini dia harus mengamati gerak-gerik saksi adi charge, saksi korban, saksi fakta dan sebagainya. Dia lihat gerak-gerik jaksa penuntut umum, saya sebagai advokat dia lihat semuanya. Dan itu jadi salah satu alat bukti. Saya senang juga saya menguji kemampuan saya ternyata bisa. Ya, itu tergambar dari ekspresi Bapak Ibu di layar. Jadi kalau uh, kurang senyum saya tahu ini lagi tidak fokus di sini nih. Hanya cuman on cam aja tapi lagi main judi online. Enggak gitulah. Bercanda. Oke, kita sudahi candaannya. Terima kasih Pak Renhat. Kita lanjut. Saya share screen lagi. Ya. Berdasarkan PB. Sudah nampak ya, Bapak Ibu ya? Ya, model kepemimpinan Yesus Kristus berakar pada dua pilar utama, melayani dan berkorban. Ya, siapa Superman kita? Siapa superhero kita? Tuhan Yesus. Ya. Siapa the big boss kita? Tuhan Yesus. Ya. Hati-hati kalau kita jadi pendeta lalu untouchable. Tuhan Yesus itu Allah itu transenden tapi dia imanen. Kristus hadir ke dalam dunia. He make himself empty dalam Filipi pasal 2. Kenosis, mengosongkan dirinya. Nah, model yang dua pilar utama karakteristik kepemimpinan Tuhan Yesus Kristus adalah melayani dan berkorban. Ini bukan sekadar gaya leadership alternatif, tetapi sebuah paradigma yang membalik logika kekuasaan dunia dari memerintah menjadi mengabdi. Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Wow, itu wow sekali, maknanya sangat dalam, tapi sangat memberikan impresi pada kita, sangat impresif ya, tapi very difficult to follow. Bagaimana mengikuti itu sangat sulit. Ya, kepemimpinan sebagai pelayanan atau yang dikenal dengan servant leadership. Yesus secara tegas menyatakan anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Markus 10 ayat 45.
Ia memberi teladan nyata ketika membasuh kaki murid-muridnya, Yohanes 13, sebuah tindakan yang biasanya dilakukan oleh hamba. Saya waktu ke Israel tahun kemarin, ini masih segar, jadi saya harus cerita. Jadi di tiap rumah orang Israel itu ada semacam guci atau tempayan, di sana tempat taruh air. Lalu biasanya pada Israel kuno itu ada pelayan. Pelayan yang tugasnya itu apa? Menyiram kaki tamu atau tuan yang balik dari perjalanan. Kan di sana kan daerah gurun Bapak Ibu. Daerah gurun, tapi anehnya Israel itu pertaniannya sangat subur. Mereka mengkonversi suhu ya di atas 54 derajat, di dalam itu bisa 8 derajat Celcius. Itu ngeri kali Israel teknologinya. Itu benar-benar keren. Pusat AI itu ada di Israel. Nah, kembali. Jadi budak hamba yang secara khusus untuk membasuh kaki para tamu, yang bepergian di jalan lalu kena debu di kakinya, kotor, ya, berkeringat lalu kena debu, ya itu kan kotor sekali. Dia membersihkan itu. Analoginya Tuhan Yesus itu seperti tadi di Yohanes pasal 13, membasuh kaki para muridnya. Loh, dia harus dilayani loh. Tapi dia menampakkan kehambaannya dalam satu momen peristiwa pembasuhan kaki para muridnya. Dan ini kita selalu di momen Paskah, ya, menjelang Paskah, lalu momen Excellent Servant Camp. Siapa yang sudah ikut ESC yang diselenggarakan oleh Abalov? ESC. Ada? Saya Pak Pak siapa namanya? Roy, Pak Roy. Pak Roy. Ya. Iya Pak. Saya orang yang paling menolak itu ESC, kan? Saya paling menolak. Karena saya melihat itu pendekatan psikologis, bukan spiritual. Bentak-bentak orang, lalu kemudian terakhir peluk. Coba bentak anak kita, bentak dia, lalu terakhir kita peluk dia, papa sayang, papa minta maaf, nangis dia. Lalu perubahan itu dia temporary, gitu. Nah, kita kembali pada tadi, melayani kepemimpinan yang ia memberi teladan nyata ketika membasuh kaki murid-muridnya, sebuah tindakan yang biasanya dilakukan oleh hamba. Ya, membasuh kaki. Ya. Pemimpin sejati tidak menuntut dilayani, tetapi hadir untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Touching people's life. Saya dari dulu kok saya mau kalau saya dipercayakan Tuhan menggembalakan itu, jangan makan gaji dari pelayanan. Tapi sekali lagi saya underline atau saya bold pernyataan, saya sangat menghargai pendeta-pendeta yang full time. Saya sangat menghargai. Ya, Alkitab mengatakan mereka layak makan dari pelayanan mereka. Saya tidak permasalahkan itu. Tapi bagi saya harus kerja. Saya orang bebas. Saya tidak mau diatur orang lain. Makanya saya harus jadi pemimpin untuk mengatur orang lain. Tapi dengan cara yang benar. Tidak boleh mau jadi pemimpin kita kudeta orang. Tidak boleh. Pemimpin sejati tidak menuntut dilayani, tetapi hadir untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Otoritas lahir dari pelayanan, bukan dari jabatan. Kedua, kepemimpinan yang rela berkorban. Puncak kepemimpinan Yesus terlihat dalam pengorbanannya di salib. Filipi 2 ayat 8. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ia tidak hanya sekedar mengajar tentang kasih, tetapi menghidupinya sampai titik tertinggi. Makna kepemimpinan, pemimpin yang sejati berani membayar harga, pay the price. Ya. Waktu, tenaga, bahkan diri demi kebaikan yang dipimpinnya. Mau jadi pemimpin kok malas. Saya paling tidak suka dengan mahasiswa yang malas. Bukan Bapak Ibu ya, bukan Bapak Ibu. Saya punya mahasiswa banyak di Tobelo sini, di kelas lain ada. Sana sini banyak lah. Iya, yang malas tidak on time saya paling tidak suka. Bapak Ibu lihat orang yang tidak on time tidak bakal jadi pemimpin. Bapak Ibu lihat orang yang besar, mereka jadi pemimpin. Ya. Apa korelasi dengan rela berkorban?
Saya selalu marah ingatin istri saya. Kalau ke pesta kau siap 2 jam sebelumnya. Kalau ke gereja gimana dong? Mohon maaf, di sini ada istri saya. Di kelas ini ada istri saya. Mana istri saya? Lah, dimatikan ya kameranya. Istri saya yang namanya Lili Sanfa, itu istri saya. Ya, saya tinggalin. Tanya sama istri saya tinggalin kalau terlambat. Biarin aja dia marah saya, kita berurusan selesai pelayanan. Nggak ada urusan saya. Nah, kalau kita bupati datang gimana? Gimana kita? Iya kan? Ibu-ibu ke pesta kawin berkorban nunggu gitu. Ya, korban waktu kita, Bapak Ibu. Kalau kita mau jadi hamba Tuhan yang besar, pelayan Tuhan yang dihargai oleh Tuhan dan oleh manusia, waktu kita. Jangan Pak Pendeta ibadah belum mulai karena pendetanya belum datang. Astaga, itu pendeta jenis apa itu? Tak boleh pendeta begitu, kecuali ada something wrong, ya, force major gitu, ada kecelakaan gempa bumi di mana lalu, atau ada kemacetan yang tak terduga, itu lain soal. Tapi setiap ibadah molor, ya berarti pendetanya nggak mau berkorban soal waktu, begitu. Ya, jadi Bapak Ibu, berkorban ini bicara tentang bahkan diri kita sendiri, ya. Pemimpin yang berani, yang baik, ya, ya, dia harus bayar harga. Jangan pelit. Traktir jemaat kita. Ada pendeta yang masih muda, dia traktir cuma cewek-cewek cantik saja. Itu modus namanya, bukan bukan apa implementasi kasih. Ya, itu modus. Jurus itu pernah kita pakai kok dulu. Ya, jangan hanya orang terpandang aja kita mau dengarkan keluhan mereka, nggak boleh. Ya, ya, lakukan apa yang bisa kita kerjakan untuk jemaat kita. Yesus memberi diri. Habis ini saya dengar Pak Sunarto menjual rumahnya untuk memberkati ibu janda. Tapi diskusi dulu sama istri, Pak. Jangan saya yang disalahin. Tiba-tiba, Pak istri, ada seorang ibu telepon, Pak Tommy, boleh tangani kasus saya di pengadilan apa? Gugatan. Saya tidak mau begitu. Keputusan sadar lah yang harus diambil. Ya, ada seorang anak kecil, dia apa namanya dengar khotbah papanya, harus memberkati apa yang ada pada kita, memberkati yang terbaik yang kita punya, kita kasih ke orang. Lalu Bas, bapaknya tanya-tanya, Dek, mana jas papa yang baru dikasih harganya 7,5 juta itu? Ya papa, anaknya bilang, ya papa, saya sudah kasih sama om yang itu kemarin dia datang, lalu saya kasih karena saya dengar papa bilang kasih yang terbaik, yang paling mahal yang punya kita kepada orang lain. Bapaknya apa namanya ketok kepalanya, dia bilang, tapi bukan itu, bukan barang itu maksud papa. Masa kau kasih jas pemberian orang? Ya, begitulah lika-liku kehidupan berjemaat kita. Ya, lanjut. 3, kepemimpinan berbasis kasih agape. Seluruh pelayanan Yesus Kristus digerakkan oleh kasih. What moves you? Purpose driven life. Hidup digerakkan oleh tujuan. Hari ini apa yang menggerakkan kita dalam pelayanan kita? Saya dulu pembeli pala, rempah, pala cengkeh saya beli. Satu Halmahera ini saya keliling Bapak Ibu. Ternate saya keliling. Yang menggerakkan saya adalah bekerja dan how to produce money. Uang segar. Kemudian saya kembali, saya melihat saya, ya, karena sudah COVID ya waktu itu, ya patah. Lalu varian Delta akhirnya tidak ada suplai anggaran dari China lagi. Lalu saya memutuskan, oke, saya fokus di STT. Ya, saya bisa jadi pengusaha 15 tahun ke depan di waktu 2021. Saya bilang,
saya akan dikenal jadi pengusaha yang sangat sukses atau jadi orang yang hidup dalam rencana Allah. Saya memutuskannya. Ya. Lalu ya akhirnya saya tinggalkan semua, jual beli pala. Ya. Saya mulai lagi dari nol. Ya. Saya mulai lagi dari nol. Saya melihat, ya, saya melihat kembali, saya merenungkan kembali pelayanan saya ini, apa yang menggerakkan saya di hidup ini? Apakah kasih kepada Kristus atau hanya sekedar cari makan dan minum? Nah, seluruh pelayanan Yesus digerakkan oleh kasih yang tanpa syarat, menyembuhkan orang sakit, menerima orang berdosa. Nah, Bapak Ibu, saya harus underline ini, menerima orang berdosa. Kadang gereja kita terlalu suci, sehingga orang berdosa kita abaikan. Saya sempat di gereja lama, lalu ada cewek-cewek yang namanya juga dia cewek di pub, di nightclub, jadi dia roknya yang punya dia sangat pendek. Tapi karena saking rindunya dia, ya namanya orang berdosa tetap rindu pada Tuhan gitu. Yang jadi soal adalah ketika dia hadir di gereja, tidak ada ibu-ibu yang mendampingi. Ya, yang ada hanya kami pria-pria yang menanyakan keadaan mereka. Lalu datang lagi di ibadah pemuda ya, mereka tertolak Bapak Ibu. Bapak Ibu harus tahu bahwa gereja adalah bengkel, tempat reparasi. Mungkin Bapak Ibu bilang, tapi standar gereja adalah suci kudus. Benar, gereja adalah suci kudus. Tetapi begini, saudara dan saya itu orang-orang yang diubahkan Tuhan. It takes time. Ya, butuh waktu yang cukup panjang. Kita berubah ini berperang dengan diri kita, berperang dengan ego kita, dengan kedagingan kita. Itu cukup panjang dan lama. Tuhan mau kita menerima orang berdosa. Para imam, para Sanhedrin bilang dia kedapatan berzina. Dalam Yohanes pasal 8, Tuhan Yesus bilang, silakan rajam dia dengan batu. Jika ya yang tidak berdosa silakan rajam dia dengan batu. Ya, gereja harus menjadi bukan tempat orang berdosa, bukan. Tapi gereja harus menerima orang berdosa supaya dipulihkan, disembuhkan, ya, diperbaiki di sana, lalu diutus ke medan laya di mana dia berada. Bagaimana kalau ini kita to the point aja, pelacur datang ke gereja, income keseharian dia adalah dari apa? Melacurkan diri. Oh, istri saya sudah nongol oleh Lili Sanfat, baju kuning itu istri saya. Ya, saya yang tadi mudah-mudahan dia tidak dengar supaya sebentar saya tidak perlu klarifikasi ya Pak Marcelino ya, karena istri-istri ini, waduh bahaya kalau dia dengar yang sensitif. Oh nampaknya dia tidak mengerti apa-apa. Lanjut. Iya, bagaimana kalau income kita melayani pelacur dan dia bertobat? Income kesehariannya dia adalah melacurkan diri. Income-nya dia dari situ. Bagaimana gereja menjadi problem solver buat seorang yang tuna susila tadi, wanita tuna susila, atau kupu-kupu malam, atau WTS. Solusinya Pak Rentar bilang, ya kita tinggalkan aja, kita bawa dia ke pastori. Tapi dijagain sama ibu gembala loh. Gimana caranya? Iya. Oh kita cari ini rada-rada susah. Makanya saya bilang touching people's life adalah gereja harus membuka lapangan pekerjaan. Gereja harus berpikir tentang bagaimana pengembangan ekonomi masyarakat dalam hal ini jemaat dulu. Kalau dalam konteks Tobelo, jemaatnya bertani, siapkan ladang pertaniannya. Kalau dia cuma bisa melacurkan diri lalu dia bertobat ingin ikut Yesus, dia harus dialihkan orientasi berpikirnya. Kasih dia kursus menjahit, kasih dia kursus komputer supaya dia punya pekerjaan. Jangan kita doain orang, kita suruh dia tumbuh sendiri. Akhirnya dia makin parah dalam kehidupannya karena kita tidak gembalakan dia. Itu menerima orang berdosa maksudnya. Mengasihi bukan mengasihi, bahkan musuh kita kasihi.
Ya, sesama pendeta saling gontok-gontokan. Haleluya, haleluya, angkat tangan. Ya, ada orang ini tangannya bergoyang-goyang, tapi hatinya penuh kebencian. Kalau sama bapak pendeta itu aku benci, sama ibu pendeta itu aku benci, aku nggak mau lihat wajahnya. Ya, ini autokritik juga buat kita-kita. Karena kadang kalau pendeta udah besar, gelarnya panjang, rada-rada susah dia minta maaf. Saya pendeta besar, kau harus menunduk sama saya. Yang Yesus lakukan, dia tinggalkan tahtanya di sorga. Dia turun ke dalam dunia. Itu saja sudah buat sikap kerendahan hati yang luar biasa. Dia tinggalkan hartanya, tahtanya di sorga. Ya, ayo mengampuni, mengampuni. Terutama orang yang sering kita peluk itu di samping istri kita, suami kita. Mengampuni ya, Bapak Gembala ya, Ibu Gembala ya, Bu Mary, ampuni suami kalau suami salah. Ya. Makna kepemimpinan, kasih menjadi motivasi utama, bukan ambisi, kekuasaan atau kepentingan pribadi. Kita cepat-cepatkan saja. Kepemimpinan yang rendah hati, Yesus meskipun memiliki otoritas ilahi, ya kita kan kenal, dia punya natur, dua natur. Bapak Ibu sudah belajar dalam teologi sistematika, kristologi, betul ya? Di S1. Dia punya natur, natur manusia sejati dan Allah sejati. Bukan manusia 100% dan Allah 100%. Berarti 200% dong. Saya lebih sepakat dengan Allah sejati dan manusia sejati. Nah, Yesus meskipun memiliki otoritas ilahi yang tadi saya jelaskan tadi, dia memilih hidup sederhana dan dekat dengan orang kecil. Gitu. Jangan pergaulan kita dengan para elit saja, tapi para pengemis enggak, orang bawahan enggak. Coba kita mengevaluasi gaulnya kita itu sama jemaat yang berduit, Chinese ke, ya, atau yang pribumi, gimana sih pendekatan kita? Ya. Jangan-jangan kita pilih kasih, jangan-jangan kita pandang rupa. Hati-hati, Yakobus sudah mengingatkan kita. Ya, makna kepemimpinan kerendahan hati membuka ruang bagi kepercayaan dan relasi yang sehat antara pemimpin dan yang dipimpin. 5. Kepemimpinan yang membentuk dan memuridkan. Yesus tidak bekerja sendiri, ia membentuk 12 murid untuk melanjutkan misinya. Yang tadi Bapak Ibu. Ya. Pelayanan yang kita hari ini handle itu milik Tuhan. Milik Tuhan. Jadi tidak boleh kita kuasai sampai mati pun kita mau kita pegang. Tidak boleh. Harus delegasi. Training, coaching orang, latih mereka. Entah anak kita atau istri kita, latih mereka dalam pelayanan, latih mereka. Karena kita yang ada berapa belas orang ini, ya, berapa puluh orang ini, kita akan berakhir pada masanya. Yang melanjutkan anak cucu kita. Kalau mereka tidak disiapkan jadi pemimpin Kristen, mereka tidak disiapkan menjadi orang-orang yang menjadi leader di masa depan, selesai kita. Apalagi Gen Z hari ini, Gen Z. Bapak Ibu tahu, saking kesalnya saya sama Gen Z, saya punya Gen Z itu akronim dari Zumbu pendek. Zumbu pendek. Karena apa? Mereka tidak main mikir, ya. Mau berhenti kuliah terserah, mau bikin apa selesai hari ini terserah, itu Gen Z. Ini challenge buat kita Bapak Ibu. Ya. Training mereka, coaching mereka. Tapi Yesus mentraining Petrus, dia masih gagal, tidak masalah. Tuhan memakai Petrus selagi Petrus bertumbuh. Dia gagal tidak apa-apa. Kurang-kurangnya Petrus dilengkapi oleh Yesus. Pemimpin sejati mempersiapkan generasi penerus, bukan menciptakan ketergantungan. Nggak ada lu, nggak rame. Benar, itu iklan. Ya, nggak ada lu, nggak rame. Artinya dia baik. Tapi kalau lu mati, pelayanan mati, itu yang repot. Gitu ya. Makanya tadi jangan munculkan ketokohan pribadi kita. Tadi kepemimpinan yang pemimpin karismatik, berkarisma gitu ya. Boleh-boleh saja. Tapi kita gagal kalau yang kemudian kalau sepeninggal kita orang lain tidak tumbuh. Yang kita hanya memberikan kesan kepada orang-orang kita oke. Ya, kita mau tampil sebagai Superman. Padahal Superman udah mati. Superman hidup di cerita fiksi doang gitu. 6.
Kepemimpinan yang taat kepada kehendak Tuhan. Dalam doa di Getsemani Yesus berkata, saya pernah di Getsemani juga, saya berlutut dan berdoa, ya. Saya lihat pohon-pohon yang besar, pohon ara kalau tidak salah ya. Itu besar dan masih pada usia masih pada zaman Tuhan Yesus, berarti sudah ribuan tahun ya. Bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang terjadi. Ketaatan pada kehendak Tuhan lebih penting daripada kenyamanan atau kepentingan pribadi. Ya. Model kepemimpinan Yesus adalah servant leadership, kepemimpinan yang melayani, kepemimpinan yang menghamba. Sacrificial leadership, kepemimpinan yang berkorban, berbasis kasih dan kerendahan hati, berorientasi pada pembentukan orang lain, taat pada kehendak Tuhan. Saya kira selesai materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan silakan, jika sudah tidak ada, saya kira saya sudah pledoi 21 halaman, sangat banyak loh, saya capek membaca. Tapi untuk kasih tunjuk dan meyakinkan hakim saya baca. Dan saya mengajar Bapak Ibu tanpa menunjukkan raut wajah yang lelah. Saya berharap ada feedback yang baik dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Diper, silakan. Salam, boleh saya ini sharing? Silakan Bapak Yunus. Saya sharing bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, seperti contohnya Musa ya. Musa memberikan suatu teladan yang luar biasa, dan bukan hanya Musa tetapi Yesus lah ya. Yesus memberikan kita teladan yang luar biasa bagaimana kita bisa melayani orang lain. Tadi Bapak sudah panjang lebar bagaimana menyampaikan materi yang luar biasa, sangat-sangat memberkati kami. Dan saya secara pribadi mengalami yang namanya tekanan, yang namanya kami tidak boleh, artinya tidak dikasih kepercayaan untuk melayani. Itu emang luar biasa kepalanya. Jadi seorang gembala, dia otoriter banget, dia kepemimpinannya itu untuk diri sendiri gitu. Jadi dia melihat orang-orang yang, maaf nih ya, yang tuh pakai mobil, yang berduit, tadi Bapak singgung juga ya. Itu luar biasa. Jadi dia seolah-olah tidak memperhatikan jemaat yang lain. Apalagi ya kita sebagai hamba-hamba Tuhan semua ya, kita harus lebih memperhatikan semua orang, terutama jemaat ya. Tidak peduli siapa dia, mau bawa mobil, mau apa, mau orang kaya. Saya pikir kita harus terapkan sistemnya Tuhan Yesus, melayani semua umat gitu. Nah, ini yang menjadi masalah bagi saya. Dulu pernah melayani di salah satu gereja, dan ternyata pendetanya itu benar-benar, mau saya bilang egois salah, mau saya bilang otoriter salah. Tapi memang itu yang terjadi, Pak. Jadi gini, dia tidak mempercayakan pelayanan kepada orang lain. Maunya dia aja, dia saja, dan akhirnya kami merasa seolah-olah tidak diperhatikan. Kami kok jadi patung, jadi kacung gitu. Nah, tapi ini yang akhirnya timbul masalah. Semua jemaat pada akhirnya bubar, Pak. Karena gaya kepemimpinan seorang hamba Tuhan, seorang gembala, seorang pendeta yang begitu egois begitu, egois banget, egois. Bagaimana dia mementingkan orang-orang yang berduit, orang-orang yang datang pakai mobil dan lain sebagainya. Sedangkan jemaat-jemaat yang lain itu nggak begitu. Nah, jadi intinya bahwa pada waktu itu jemaat sudah, puji Tuhan, sudah banyak, tapi pada akhirnya bubar. Karena lihat kepemimpinan seorang pendeta seperti itu.
istrinya benar-benar maaf nih orang Cina Surabaya. Jadi luar biasa. Saya heran itu seorang pemimpin kok masalah orang lain dia tidak orang ada masalah dia tidak memanggil untuk selesaikan secara empat mata atau dan lain sebagainya, tapi dia justru membeberkan, menceritakan masalah itu kepada jemaat, bahkan semua orang udah tahu, oh ini dia punya masalah nih. Contohnya saya punya masalah, saya harus berhadapan sama gembala seperti itu, saya bingung. Nah pada akhirnya gini, kami ambil kesimpulan juga bahwa untuk apa kita melayani di sini? Untuk apa kita banting tulang, kita cari jemaat sana sini, tetapi pada akhirnya kita tidak diperhitungkan. Saya secara pribadi rasa waktu itu kecewa sih, tapi ya saya sudah memaafkan karena memang sebagai hamba Tuhan harus memaafkan ya Pak ya, memaafkan dan mengampuni. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah seorang hamba Tuhan yang harus seperti itu, seorang pemimpin harus seperti itu sifatnya dan karakternya seperti itu, otoriter gitu Pak. Itu aja Pak. Baik. Terima kasih Pak. Jadi dalam hal ini Bapak menyampaikan pengalaman empiris Bapak jumpa dengan pendeta yang begitu. Ya, kita tidak pungkiri bahwa ada kepelbagaian jenis orang yang melayani Tuhan. Ada, Paulus berkata, ada orang yang melayani Tuhan karena perut. Itu ada. Ada orang melayani Tuhan karena iri hati. Ada. Tapi ada orang yang melayani karena memang berangkat dari hati, karena kasih Tuhan. Nah, dalam konteks Bapak ini, tentu ya dalam hal pelayanan harus dilihat bahwa yang menjadi barometer pelayanan, barometer kepemimpinan bukan self-center tadi atau egosentris, tetapi harus berpusat kepada Kristus atau kristosentris. Kalau jemaat kecil tidak diperhatikan, lantas hanya jemaat berduit saja, saya kira itu tidak benar. Daripada Bapak berdosa, keluar dari gereja itu dan bangun pelayanan sendiri, dan tolong jangan tiru pelayanan jenis demikian. Gitu. Ambil sikap aja daripada Bapak kemudian melakukan hal-hal yang misalnya berantem dengan dia. Kan Bapak Ibu pernah lihat video singkat yang di gereja tertentu itu berantem berebut mimbar kan, saya mau khotbah, dia khotbah mau ditarik, nggak boleh, giliran kami, nggak boleh begitu. Ya, jadi saya kira itu kelemahan beliau, serahkan pada Tuhan. Ya, lihat, akhirnya kan pada kabur jemaatnya kan, terbukti bahwa pelayanan yang dibangun itu tidak berakar, tidak berbasis pada firman Tuhan, sehingga ada sedikit riak-riak atau gelombang atau angin sakal, dia sudah tercabut dari akarnya. Terima kasih Pak Yunus. Terima kasih Pak dosen. Tuhan berkati. Berkati. Ya, Pak Kelvin to the point, silakan pertanyaannya. Ya. Lalu Pak Pras, Pak Roy, dan Pak Marcelino, lalu kemudian Pak Samuel Istoro. Ya. Mungkin mau merespon ya Pak. Terima kasih Pak Tommy untuk penjabarannya ya. Tadi ketika Bapak menjelaskan di kitab Keluaran, ini kan sebenarnya bukan hal yang baru ya. Kita pasti sebagai pelayan sering baca. Tapi itu menjadi pertanyaan juga buat saya ya, yang memimpin jemaat kecil di Magelang. Yang pertama pertanyaan kecil buat saya pribadi, jadi nggak perlu dijawab mungkin Bapak ya. Jadi perenungan. Jadi itu apakah semua orang jemaat itu yang menjadi sumber jawaban itu saya? Jadi ketika ada masalah, ada tantangan dalam hidup, mereka bukan Christ center ya. Mereka nggak lihat Tuhan, mereka nggak punya hubungan kepada Tuhan dan nggak ada orang lain selain saya yang
per delegasi. Itu pertama yang tadi saya catat ya Pak. Yang kedua, apakah ketika nggak ada saya pelayanan itu berhenti? Apa pelayanan dalam arti pengajaran, kemudian acara persekutuan ya, bagaimana kita raise up orang, mendidik orang. Apakah ketika saya lagi cuti misal, pelayanan itu berhenti? Berarti kalau pelayanan berhenti, saya kayak Musa ya. Saya udah mendirikan gereja ini seperti Musa. Kemudian, apakah ada orang yang berani mengambil keputusan selain saya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan inti sih dari apa yang tadi Bapak gambarkan yang di awal ya, Pak. Itu yang saya juga tadi saya catat dan uh, ya ini yang sering terjadi, Pak, di dalam pelayanan saya. Nah, kenapa tadi saya menyimpulkan karena sering saya itu tidak berani ya, tidak berani membuat mereka itu mampu gitu ya. Jadi saya merasa kalau saya bisa kenapa mereka? Kalau saya bagikan mungkin nanti orang akan lebih ter-encourage daripada saya raise up. Maksudnya saya mentoring mereka untuk mereka itu daripada salah, dah mending saya aja yang ambil alih. Nah, saya sering terjebak di situ. Nah, itu yang tadi saya ambil ya Pak, putuskan bahwa iya ya, membentuk tim, mungkin kelompok-kelompok kecil, pemimpin dalam grup kecil, itu perlu dilatih. Saya tidak cepat puas dengan terbentuknya tim, karena di gereja kami, ya, kebetulan kami juga terfokus dengan kelompok-kelompok kecil, ya, di setiap lini ya, orang tua ada 2 kelompok kecil, kemudian di pasangan menikah ada 2 kelompok kecil, di anak muda ada 4 kelompok kecil. Nah, apakah saya puas di situ atau saya benar-benar memfasilitasi pertumbuhan pemimpin? Artinya tadi dengan apa yang Bapak sampaikan ya, itu juga menjadi perenungan buat saya. Saya catat semua, Pak. Semoga materinya boleh dibagi ya, Pak ya, biar kita bisa merenung. Boleh Pak, selesai semuanya saya rangkum ya. Baik, Pak. Ya, itu juga jadi perenungan agar tadi ya dalam kita membangun mereka, dalam kita memimpin mereka, mereka juga apa ya, diperlengkapi ya, untuk memiliki kemampuan-kemampuan yang godly ya. Ada Tuhan, mereka juga bijaksana bukan karena mereka pintar, tapi karena mereka bertuhan, Pak. Ya, itu sih Pak yang saya juga simpulkan ya Pak dari apa yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Iya, karena ini pernyataan kontemplatif yang tidak membutuhkan jawaban, saya meresponinya dengan satu peristiwa real yang beberapa bulan kemarin saya alami. Kami menarik mahasiswa praktek dari jemaat tertentu yang kami distribusi mahasiswa kami. Lalu pendetanya bikin perlawanan. Loh, itu enggak boleh loh. Kita enggak, kalau enggak ada pemain musik enggak ibadah. Saya bilang, loh, bukannya kalian libur Natal juga? Terus kalau mahasiswa saya ini mati gimana? Kau pelayanan tutup berarti? Nah, itu yang tadi Bapak sampaikan. Intinya begini, saya bukan the one and only. Ya, saya bukan satu-satunya, Bapak Ibu bukan satu-satunya. Kita hanya salah satu dari alat Tuhan di muka bumi yang Tuhan hadirkan. Jadi belajar percaya pada Tuhan melebihi kenyataan kehidupan kita. Thank you Pak. Saya kira kesimpulan Bapak sangat komprehensif. Selanjutnya Pak Franz, silakan. Ya baik Pak, saya hanya mau merespon aja Pak dalam mata kuliah hari ini belajar tadi yang pertama kan tentang Musa ya. Dalam Alkitab itu sebenarnya apa yang kita lakukan di gereja, salah satu adopsinya itu benar-benar struktur organisasinya itu memang kita belajar dari cara Musa Pak. Di dalam organisasi strukturalnya di dalam gereja gitu kan kita buat juga ya, membagi dalam delegasi kepemimpinan itu. Ya kalau bicara mempelajari tentang Musa, memang pasti ada sisi kelemahannya. Tadi tentang karakteristik kan tadi Musa itu seperti apa? Sebenarnya dia orangnya reaktif ya Pak. Sejak dia membunuh prajurit, sejak dia
suka marah-marah, tapi memang nggak gampang, Pak, membawa Exodus 2 juta orang. Bayangkanlah ya, Tuhan pakai mertuanya lah untuk bisa membuat organisasi struktur itu. Bahkan memang karakteristik dia dari sisi kelemahannya, mertianya kan memang dia tidak dapat kesempatan. Tuhan bilang karena dia marah, dia tidak dapat kesempatan untuk menuju tanah Kanaan. Kitab Bilangan itu kan mencatat, tapi kekuatan yang luar biasa itu kan sampai hari ini diterapkan di dalam gereja. Itu yang menjadi mengingatkan kembali kepada saya dan kita gereja untuk betul-betul mempertahankan itu, menumbuhkan itu gitu. Karena GKDI memang kalau belajar tentang sistem pemerintahan kan ada itu Pak, sinodal, kongresional, episkopal dan non pemerintahan. Tapi kalau GKDI itu kepada kolegial sinodal gitu Pak. Nah, itu yang kita terapkan. Nah, tapi bagusnya tadi yang saya merasa belajar, Bapak langsung relevan kepemimpinan karakteristiknya, role modelnya Yesus langsung, Pak. Jadi pasti mempunyai luas ya, Pak, dalam transformasional Yesus yang kita akan lakukan, kita miliki dalam pengembalaan, Pak. Itu terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Franz. Iya, Musa itu manusia yang paling lembut, pria laki-laki paling lembut hatinya di muka bumi. Itu kata Tuhan. Ya, tapi dia kemudian sampai marah. Marahnya dia hanya tergambar dari disuruh sentuh dia pukul. Cuman itu aja. Ya, lalu dia mau dikudeta oleh sama siapa? Miriam dan Harun. Ya, dia punya plus minus lah. Dia juga ambil istri di tengah jalan. Iya, terima kasih Pak Franz. Silakan Pak Fernando, Pak Roy. Langsung. Ya, izin Pak, kembali Pak. Terima kasih Pak. Tadi juga menarik ya Pak, apa yang Bapak sampaikan juga tentang bahwa gereja juga harus menerima orang-orang pendosa ya, dan orang-orang yang seperti kisah Daud di Gua Adulam ya. Tadi juga ada disinggung Pak Kelvin juga di dalam pelayanannya ya. Ketika kita juga melayani kaum marginal ini kan Pak, kan kecenderungan mereka itu kan sering akan menganggap kita ini seperti tanda kutip juru selamat. Kan begitu ya Pak ya. Yang mau saya tanyakan begini Pak, hal-hal apa yang harus kita jaga nih Pak supaya kita nggak terkesan sebagai selamat sehingga mereka tidak bergantung penuh sama kita. Ya, apa yang harus kita lakukan kepada jemaat ini atau tidak seolah dan putih seperti juru selamat bagi jemaat yang kita gembalakan. Baik, terima kasih Pak. Saya pernah tinggal 5 tahun di Jakarta. Hampir setiap hari saya jumpa pengemis. Ya. Dan itu profesi mereka. Dia kerja minta-minta. Bahkan disorot di video, ada yang di jalan tol. Polanya sama, ada ibu gendong anak, ada anak kecil jalan, dan modus operandinya begitu, ngemis. Ya, kalau sampai Bapak jadi juru selamat buat jemaat, makan aja harus bergantung pada Bapak, saya kira Bapak harus berubah dalam konteks bikin undang orang yang bikin seminar tentang dunia usaha, lalu difasilitasi, diakomodir. Jemaat yang punya uang dikasih stimulan untuk memberkati. Bapak juga harus belajar manajemen usaha sehingga bisa mendorong mereka sesuai dengan passion mereka gitu. Kalau enggak Bapak jadi juru selamat begitu repot. Cukup Yesus aja yang jadi juru selamat. Mereka harus cari makan dan minum dengan tangan mereka sendiri, berkeringat sendiri. Saya kira itu saja Pak. Terima kasih Pak Fernando. Baik Pak, terima kasih Pak. Langsung Pak Marcelino, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak dosen untuk kuliah hari ini. Merasa dikuatkan dengan pelajaran-pelajaran dan contoh-contoh yang diberikan. Saya mau respon pertama setuju dengan delegasi itu ya, merupakan hal yang sangat penting dalam
kepemimpinan gereja. Dan memang tidak mudah, tapi memang tantangan untuk gereja saat ini. Delegasi ini merupakan tantangan nyata ya, yang harus terus lewat kaderisasi juga. Kemudian tentang kepemimpinan Alkitab. Tadi Bapak juga kasih contoh Daud di antara banyak masih ya tokoh-tokoh yang lain juga ya. Memang tidak sempurna ya, sehingga dikasih contoh yang Yesus lah yang sempurna ya. Saya juga lihat Daud dikatakan mengutamakan kasih ya. Tidak sempurna, saya lihat dia juga ada abuse power ketika kasus Uria. Kemudian dia juga punya hati gembala ya. Dikatakan tadi latar belakangnya gembala domba meskipun 2-3 ekor. Tapi saya juga ada lihat ketidaksempurnaan, dia juga tidak bisa gembalain keluarganya ya. Anak-anaknya terus pernah mau dikudeta juga ya sama anak. Memang nggak sempurna juga ya. Hanya Yesus lah ya, satu model kepemimpinan yang sempurna, kepemimpinan yang melayani, berkorban, penuh kasih dan kerendahan hati, berorientasi pada pembentukan orang lain, serta taat sepenuhnya pada kehendak Tuhan yang saya catat tadi. Ini menjadi pengingat juga. Dan pertanyaan juga ya untuk saya tadi ketika ditanyakan juga ya, apa motivasinya hari ini? Apakah kasih ya? Terkadang memang ya, menghadapi kadang situasi nggak mudah, misalnya bertemu dengan orang yang keras kepala ya. Kembali ditanyakan lagi motivasinya kasih atau tidak ya. Terus saya dikuatkan juga tentang Bapak bilang tadi ya yang traktir itu ya. Memang dulu sempat ada rekan kerja pemimpin dari Manado datang ke tempat kami di sini ya. Terus saya ada ajak dia ketemu dengan kenalan saya seorang pengusaha ya. Kita di tempat makan, ngobrol, kemudian pendeta ini yang bayar duluan ya. Besoknya saya mendapat feedback yang positif lah sekali dari pengusaha itu ya. Dia bilang nggak pernah ketemu sama pendeta yang seperti itu. Dia kan pengusaha ya. Rata-rata kalau ketemu pendeta nggak ada pendeta yang mau langsung ya bayar ya. Dia kaget juga ketemu teman yang seperti itu ya, pendeta Manado itu ya. Jadi saya juga melihat oh seperti ini juga ya feedback dari pengusaha ya. Selama ini mungkin mereka ya nggak masalah membayar pendeta ya, cuma begitu ketemu dengan pendeta seperti ini respect mereka. Dia juga sharing ya, sering ya traktir orang-orang tua juga ya. Kemudian saya juga terapkan lah ya, lihat contoh yang bagus begitu. Habis ibadah minggu kadang single-single yang ngekos ya, kita ajak makan juga, kita bayarin. Kemudian merit-merit yang saya rasa bisa ditumbuhkan, ajak makan juga. Terus orang-orang yang lemah juga secara kerohanian. Saya juga berusaha untuk membayar terlebih dahulu ya. Meski kebanyakan mereka juga nggak mau ya. Tapi ketika saya mencontoh teladan itu ya, saya lihat sangat ini ya bagus sekali. Itu Pak respon dari saya. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak. Pak Marcelino, saya kalau teman duitnya lebih banyak dan mau traktir saya relakan. Dia traktir. Tapi kalau saya lihat wajah-wajah agak lesu, saya yang traktir. Saya tidak suka mengemis, saya tidak suka, sedapat mungkin saya berkati orang. Ya, karena tadi, gengsi dong, saya pendeta, masa saya tidak memberkati.
Kalau saya, karena saya tidak punya mentalitas miskin. Orang memberkati itu tandanya dia punya mentalitas kaya. Bagaimana memberkati orang? Salah satu traktir. Jadi saya tunggu Bapak Ibu, saya ke Jakarta, saya tunggu siapa yang mengimplementasikan mentalitas kaya ini. Ya, dia harus traktir saya. Tidak, Bapak Ibu kalau saya ke Jakarta, lalu Bapak Ibu bilang begini, saya enggak ada uang taksi Pak, saya bilang jalan kaki. Tapi kalau Bapak Ibu bilang, Pak Tommy ada di mana? Ada di mall ini. Oh, Pak, sama-sama dong. Ya, mari kita makan. Saya traktir makan, tapi jangan sampai 15 juta. Ya, seadanya. Terima kasih buat share-nya. Tuhan memberkati Pak Marcelino. Pak Samuel Danang, saya lihat tadi Bapak ini senyum-senyum dari tadi ingin memberikan sesuatu. Ini, puji Tuhan, angkat tangan. Silakan Pak. Terima kasih Pak dosen, Pak Tommy, luar biasa ya. Materinya saya sangat suka. Maksudnya sangat bagus sekali seperti yang tadi disampaikan teman-teman bahwa saya mengingatkan kita mengenai kualitas seorang pemimpin. Nah, yang saya mau tanyakan mungkin ada dua hal nih Pak. Saya pengen dapat tanggapan atau input dari Bapak. Karena gini, kita ngomong secara sebagai praktisi, sebagai seorang praktisi, di mana kepemimpinan baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, kita bisa melihat kepemimpinan yang berfokus pada proses. Tuhan Yesus melayani, itu ada satu proses dan semuanya berjalan tahap demi tahap. Nah, dalam kenyataannya sebagai praktisi di mana kita memimpin sebuah gereja, gereja kita ini banyak mengadopsi modern manajemen seperti yang ada di perusahaan, di mana kita gereja itu atau kepemimpinan itu keberhasilan itu dilihat dari kuantitatif Pak. Misalkan dari sisi jumlah baptisan, jumlah jemaat, keuangan gereja, dan yang lainnya. Nah, tantangannya juga adalah kadang-kala yang saya lihat juga banyak juga hamba Tuhan yang praktisi-praktisi ini terutama sekali di kota-kota kecil atau gereja-gereja kecil yang dimana mereka pun juga masih berjuang untuk penghidupan mereka karena kompensasi yang diberikan gereja nggak cukup. Nah, gimana nih tanggapan Bapak? Gimana kita membalance antara hati yang tetap murni untuk pelayanan, tetapi juga ada tantangan dari so-called mungkin manajemen gereja yang berharap di mana pengukurannya serba kuantitatif. Ya, mungkin itu yang pertama ya Pak. Ya mungkin pertanyaan itu mungkin boleh bantu Pak karena kalau kita ngomongin kepemimpinan secara teori tadi luar biasa banget, tetapi dalam praktek kepemimpinan di dalam manajemen gereja pun yang terjadi adalah seperti itu, di mana akhirnya membuat praktisi-praktisi atau pelayan-pelayan atau pendeta-pendeta juga berada dalam tekanan. Dan ini yang membuat akhirnya seperti tadi, eksesnya adalah, oh kalau dilihat, ini orangnya cukup oke nih, ya udah kita serve lebih supaya impact-nya ke keuangan dan yang lainnya dan lain. Itu ada ekses ke arah sana. Nah, mungkin boleh diberikan tips dari Bapak gimana nih tanggapannya untuk supaya kita bisa menjaga hati. Nah, yang kedua, tadi saya suka banget waktu Bapak mengatakan terutama sekali sebagai gereja kita harus memberdayakan jemaat dengan memberkati, apakah itu dengan training, kemudian juga menciptakan lapangan pekerjaan dan juga memberikan mungkin training pengelolaan keuangan dan segala macam. Jujur Pak, saya banyak memberikan training mengenai keuangan dan juga pengembangan ekonomi buat jemaat juga. Tetapi yang saya amati juga adalah bahwa tidak semua jemaat punya kemampuan untuk bisa menjadi seorang entrepreneur atau pelaku usaha. Bahkan kalau dikatakan kita pengen memberkati mereka sesimpel dari makan siang. Nah, ada kecenderungan juga yang saya amati bahwa dan juga saya juga ngalami ada seperti dalam tanda kutip ya Pak ya, saya bisa salah ya Pak ya karena mungkin sampel saya sangat terbatas. Yaitu ada perasaan juga bahwa kayak jemaat menjadi spoil, jadi manja.
Dan itu membuat mereka cenderung menjadi tangan di bawah, bukan tangan di atas untuk memberkati. Nah, boleh Pak berikan tanggapan atau mungkin tips lah buat kami ini yang praktisi-praktisi di lapangan nih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Samuel Danang Istitoro. Ya, saya kira pengamatan Bapak lumayan dalam ya, sehingga memberikan tanggapan yang demikian. Nah, kalau gereja orientasinya how to produce money, saya kira sudah selesai, sudah salah jalan itu. Manajemen gereja bukan pada konteks mencari kehidupan dari gereja, tetapi gereja itu harusnya ada kehidupan di sana, didapat dari Kristus. Nah, bagaimana kemudian orientasinya pada kuantiti tadi, ya share PK dan sebagainya, ini dapat itu. Kalau sumber gereja hanya pada 1/10 dan persembahan gereja, mati gereja itu. Sumber gereja itu dari Tuhan Yesus. Tapi menggerakkan manusia-manusia, sumber daya manusia, sumber daya alam di sekitar, kemudian memberdayakan orang-orang ini butuh duit, Pak. Nah, ini butuh hikmah di sini. Makanya Tuhan Yesus tidak anti uang, tidak anti kekayaan. Tuhan Yesus bilang you have to pay the tax, harus membayar pajak. Di sana sadar bernegaranya ada. Makanya saya sengaja kasih tunjuk ini Pak, Teologi Politik. Ini buku karangan saya. Peranan iman Kristen, tanggung jawab politik sebagai warga negara adalah berbangsa dan bernegara. Ada poin di dalam di sini saya ada menaruhnya adalah pada bagaimana gereja itu berfungsi menjadi berkat. Gereja secara individu, gereja secara personal, secara organisasi, harus kuat secara ekonomi Bapak Ibu. Bagaimana? Gereja harus tadi memberdayakan orang lain. Maka harus lahir pengusaha dari gereja, lahir seniman dari gereja, guru dari gereja, orang-orang terbaik yang dimiliki, ditawarkan kepada negara itu berasal dari gereja. Bagaimana Tuhan Yesus sudah mencontohkan, you have to feeding them. 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak. Ketika ini yang disebut dengan pelayanan holistik. Tuhan Yesus berkhotbah, mereka dengar, tapi Tuhan bilang pelayanan holistik adalah you have to feeding them. Engkau harus memberi mereka makan. Harus jadi berkat buat kota, bangsa dan negara. Ini saya tuangkan gagasan saya di teologi politik ini Bapak Ibu. Bagaimana menjadi gereja yang kuat, gereja yang mandiri, independen, gereja yang diberkati. Jangan di pemikiran kita gereja yang terinaya, gereja yang inferior, tidak boleh. Gereja itu perkasa. Nasib dunia ini ada dalam tangan gereja, Bapak Ibu. Makanya saya selalu bilang, pendeta harus tahu banyak hal, tahu politik, ya tahu ekonomi, tahu manajemen, tahu leadership, tahu pendidikan, tahu kesehatan dan sebagainya. Saya kira jawaban saya akan tidak pada troubleshoot seperti yang Bapak inginkan, tapi bagaimana membrainwashing pada kita, termasuk saya, jadi trigger lah untuk kita untuk menstimulasi daya pikir kita. Bagaimana gereja yang ideal, bentuknya gimana sih? Apakah dia punya gedung yang besar? Terus bagaimana dengan gereja rumah yang kecil-kecil tapi kokoh? Gereja orientasi pada quantity atau quality? Itu yang menjadi soal. Maka saya menarik kesimpulan bahwa saya sebagai pendeta, saya harus kerja. Saya harus menginspirasi jemaat supaya mereka tidak malas kerja. Pendeta aja kerja kok. Jadi tadi jangan jadi juru selamat buat jemaat kita. Mereka harus makan, berdiri di kaki sendiri. Jadi independen. Menjadi orang yang cakap, dewasa. Tahu kata antropon? Antropon itu selain orang, itu bicara tentang orang yang sudah matang, usia menikah. Antropon dalam bahasa Yunani. Kita ini antropon bukan? Begitu. Jadi boleh saja di dalam gereja, tapi Pak ada full timer. Benar, ada full timer yang harus kita pikirkan. Para Lewi yang harus dipikirkan. Nah di sini butuh kesepahaman Bapak Ibu. Kalau zaman para Lewi
mereka itu 1/10 mereka dapat semuanya dari 11 suku. Dari 11 suku. Tapi zaman sekarang hanya nomenklaturnya aja para Lewi. Tapi tidak berfungsi sebagaimana Lewi pada masa lampau. Nah, jadi kalau saya saran para pengerja gereja di pelayanan di gereja Bapak atau di gereja siapa saja, kasih dia skill belajar. Skill kalau saya penghasilan saya 6 sampai 10 juta per bulan hanya dari kursus musik Bapak Ibu. Itu tahun 2014. Saya les bahasa Inggris, saya kasih les. Semua bisa, tapi saya full timer di gereja Bapak Ibu waktu itu. Saya pemain musik. Saya pimpinan yang termuda di gereja kami. Artinya semua bisalah kita makan dengan kerja keras. Belajar sama Paulus. Dia seorang rasul yang pekerja keras, puluhan ribu kilometer, 2 kali 3 kali perjalanan dia agendakan. Asia, Eropa, Asia Tengah, Asia Kecil. Tapi dia tidak makan apa-apa dari pelayanan. Dia hanya membuat tenti, bikin tenda, kemah. Untuk apa? Supaya jangan ada orang mencibir dia dalam pelayanan. Oh, itu saya yang kasih makan dia dalam pelayanan. Saya malu kalau jemaat ngomong kita kasih gaji Pak Pendeta itu. Jadi Bapak Ibu, Pak secara khusus Pak Samuel, saya kira ini kalau ada pertanyaan begitu berarti saya sudah berhasil membrainwashing Bapak Ibu untuk kemudian kembali Bapak Ibu terapkan di gereja. Bahwa pelayanan holistik itu tidak hanya sekedar spread the gospel, spread the scripture. Tidak hanya khotbah kita bagi, tetapi touching people's life lewat apa? Feeding them. Beri mereka makan, beri mereka pekerjaan. Makanya saya kalau jemaat, kita punya jemaat cuma 10 orang lebih Bapak Ibu. Tapi saya mau semua mereka kerja, tidak ada yang pengangguran. Saya mulai dari kelompok kecil, karena untuk mengubah dunia tidak butuh orang banyak, hanya butuh 12 orang saja. Jadi saya kira mulai dari kita, pendeta, tidak boleh malas, harus kerja. Saya jadi advokat untuk kerja selain tolong orang, saya bisa menghasilkan uang dari sana. Saya juga punya usaha kos-kosan di daerah pertambangan. Ya, saya punya usaha banyak lah. Untuk apa? Kasih tunjuk bahwa Tuhan memberkati kita dengan tangan kita sendiri gitu. Ya, begitu Pak. Saya kira Bapak lebih tahu konteks jemaat Bapak. Ya, jadi kalau hari ini berharap pada orang-orang tertentu menjadi donatur, ingat donatur itu ketika mati istrinya belum tentu berpihak pada kita, atau anak-anaknya belum tentu memiliki hati yang sama. Dulu di jemaat lama kami, ini sudah clear selesai ya, ada yang sudah leave, nggak apa-apa. Ini terakhir closing statement saya. Di jemaat kami ada bos besar, dia menyumbang gereja itu miliaran, lalu dia mati, dia meninggal belasan tahun yang lalu. Hilang harapan deh gembala kita, karena donatur terbesar dipanggil kepada kegagalan. Ya, anaknya tidak sejalan, anaknya tidak punya sifat memberi seperti ayahnya. Selesai sudah. Nah, makanya harapan kita hanya pada Tuhan Yesus, sumber kita pada Tuhan, bukan persembahan. Persembahan untuk dikembalikan dalam pelayanan dan penata layanan. Saya kira itu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Samuel. Bapak Ibu terima kasih. Saya kira kita sudahi jumpa kita di pertemuan kedua. Masih 6 lagi pertemuan. Masih ada kelas pertemuan lain lagi. Saya kembalikan kepada Pak Sebastian. Terima kasih Pak Tommy. Terima kasih juga buat antusiasnya ya kita semua. Saya ingin Pak Danang ya yang menutup kita